Artinya apa? Dia membuka celah bahwa perang besar antara negara nuklir India dengan negara nuklir Pakistan bisa dibuka lagi. Wah, ngeri guys. Udah siap-siap belum sembunyi ke bunker bawah tanah? Kalau belum segera beli cangkul lah di situ. Guys, ngeri banget nih guys. Lu tau gak, sepertinya perang dunia 3 akan segera terwujud. Teman-teman tahu, di salah satu negara terbesar di dunia yang namanya India baru saja terjadi serangan brutal yang menewaskan 26 warga turis wisatawan ditembak mati tidak berdosa di perbatasan Kashmir nih. Ini perbatasan antara India dengan Pakistan. Nah, teman-teman mungkin melihat ini sebagai hal yang normal, hal yang biasa saja. Penembakan yang menewaskan 26 warga yang tidak berdosa, wisatawan, turis, ini semua orang sipil, mati ditembak oleh para tentara Pakistan. Ini disinyalir bisa juga loh membawa wilayah kita, Asia Tenggara, semakin kacau. Khususnya negara kamu, Indonesia. Kok bisa? Jadi gue jujur-jujuran aja lah. Di Indonesia nggak ada yang memberitakan ini ya. Ini sangat aneh. Dan lu akan tahu kenapa sih semua media itu silent. Karena peristiwa pembunuhan 26 warga sipil ini terjadi di tanggal 22 April 2025. Baru aja nih kemarin. Tetapi kamu tahu nggak, satu hari sebelumnya, di tanggal 21 April ada kejadian besar di India. Yaitu apa? Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, itu baru saja meeting dengan Modi, Perdana Menteri India, di hari Senin tanggal 21 April. Gak lama berselang itu, di tanggal 22 April, cuma satu hari, apa yang terjadi? 26 warga mati dibantai oleh prajurit Pakistan. Ini jangan dianggap remeh kawan-kawan. Ini sekali lagi ya, jangan dianggap remeh. Karena lu akan tahu, yang bereaksi terhadap pembunuhan ini adalah negara yang memiliki kekuatan nuklir, namanya Rusia. Lo kok bisa? Apa urusannya? Dan lebih ngeri lagi guys, ini ada hubungannya dengan iblis yang sama, yang menguasai media-media setan di Indonesia, pengadu domba bangsa. Sama persis metodenya dengan yang dilakukan di India dan di Indonesia. Makanya teman-teman, lu kalau penasaran jangan di skip video ini. Lu harus langsung segera share ke teman-teman lu, saudara lu, tetangga lu, supaya mereka makin sadar ya, dunia berada dalam bahaya. So, tunggu apa lagi? Jangan di skip videonya. Let's check this out. Jadi teman-teman, urutan kronologis peristiwanya seperti ini ya. Tanggal 21 April, karena ada perang dagang, ya akhirnya Amerika Serikat mengirim utusan, wakil presidennya sendiri loh, yang datang bernegosiasi dengan Perdana Menteri Modi, orang nomor 1 di India, bernegosiasi dengan wakil presiden Amerika Serikat, mau bicarain soal perang dagang ini. Gak lama berserang, tanggal 22, besoknya langsung terjadi tembak-menembak di perbatasan India-Pakistan. Tunggu dulu, kita stop dulu sampai di situ. Lu penasaran gak? Kalau Indonesia itu ngirim menterinya banyak untuk jilat pantat Donald Trump, perang dagang. India negara superpower, wakil presiden Amerika Serikat yang datang buat ketemu sama Modi. Kenapa? Ya lu harus tahu sendiri, Amerika Serikat boleh lu punya nuklir, India juga punya bro. Jangan belagu ya, itu pesan yang mau disampaikan oleh Modi nih. Hebat nih India nih. Tetapi ternyata inilah cerdiknya ya, dunia geopolitik. Begitu jadi Vance selesai meeting, dalam waktu 24 jam terjadi ledakan dan tembakan di kota-kota strategis yang ada di India. Dan korban jiwa mati, di 26 orang mati, tewas ditembak. Lalu apa respon India? Ya satu hari setelah hari Selasa, di hari Rabunya tanggal 23 April, PM Modi langsung mengundang menteri pertahanannya, mengundang penasihat keamanan, termasuk menteri favorit kita, Jai Shankar, menteri luar negeri paling pintar di dunia saat ini, untuk mengkalkulasikan gimana respons negara terhadap peristiwa ini. Dan keputusannya adalah serangan yang terjadi ini jauh lebih besar daripada apapun yang pernah terjadi yang ditujukan spesifik loh terhadap warga sipil dalam beberapa tahun terakhir. Dan lebih mengejutkan, yang ditembak itu bukan hanya penduduk sipil, tapi juga wisatawan, turis yang nggak ngerti apa-apa. Ngeri loh, lu lagi jalan-jalan tiba-tiba kena bom. Ngeri, bahkan ada pasangan suami istri lagi honeymoon bulan madu, liburan ke sana juga jadi korban. Lu ngeri gak sih kalau misalkan lu liburan jalan-jalan ke Paris mau lihat Eiffel tiba-tiba dibunuh orang? Karena apa? Situasi geopolitiknya sedang tidak baik-baik saja. Lalu apa yang dilakukan India ya? Ya, India ada melakukan 5 respon tuh. Di hari Rabunya, dia melakukan 5 respon. Yang paling penting untuk dibahas, yang pertama, bahwa apa? India itu memiliki akses terhadap saluran air. Sungai-sungai besar yang mengalir ke Pakistan itu asalnya dari India. Apa yang diputuskan oleh India? Dia mempertimbangkan untuk memutus saluran air itu, memutus sungai-sungai itu. Apa yang terjadi? Siap-siap aja Pakistan ini harus mati jutaan orang karena sawah-sawahnya bakal kering. Ingat, sebentar lagi musim kemarau. So, ini adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya nih kalau benar-benar dilakukan. Akan ada banyak jutaan orang kelaparan. Karena siapa mengontrol air, dia mengontrol pertanian. Makanya kayak Menteri Amran, itu salah satu menurut gue yang oke. Dia berencana membawa Indonesia jadi swasembada pangan. Salah satu hal yang dia pikirkan apa? Bukan cuma beli pupuk atau beli traktor, enggak. Tapi irigasi harus dibangun skala besar, skala masif untuk bawa air. Dan itu yang dikunci oleh India. Hebat nih, pinter nih India. Dia nggak balas pakai peluru nih, pakai air. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh India salah satunya adalah menarik kebijakan bebas visanya. Selama ini karena mereka bertetangga, mereka itu punya kebijakan bebas visa, sama lah kayak orang Indonesia ke Malaysia, Malaysia ke Indonesia nggak perlu visa kan, karena tetangga. Itu pun yang terjadi di India Pakistan. Nah, sekarang India udah cabut tuh, udah nggak bisa lagi orang bebas visa masuk dari Pakistan ke India. Dan beberapa lagi kebijakan lain terkait penarikan duta besar atas pertahanan, dan itu hal yang normal lah.
Nah, hal ini langsung dibalas keesokan harinya, tanggal 24 April, hari Kamis. Giliran Pakistan memberikan respon. Nah, responnya Pakistan ini menurut gue sangat unik nih. Dia ada 7 respon lah. Beberapa memang biasa aja sih. Dia cuma reciprocal aja. Jadi, oke, kebijakan bebas visa gue kehapus juga. Jadi orang India nggak boleh lagi ke Pakistan bebas visa. Kedutaan besar, lu punya duta besar, gue punya duta besar, gue tarik duta besar lu kan tarik duta besar gue. Oke, sama aja, gue tarik juga. Jadi sama lah, reciprok. Tapi satu hal yang menarik adalah dia mengunci wilayah udaranya. Artinya, semua pesawat terbang milik India nggak boleh lagi terbang melewati wilayah udara Pakistan. Mereka harus muter. Kalau nggak siap-siap dibom. Nah, oke. Terus sobat, ada satu hal yang paling menarik buat kita cermati, itu adalah perjanjian Simla yang ditandatangani di tahun 1972. Ini adalah perjanjian perdamaian karena 1 tahun sebelumnya di tahun 1971 terjadi perang besar antara India dan Pakistan. Nah, perang ini di kemudian hari dimenangi oleh India oleh berbagai cara dan manuver dan berakhir ke perjanjian Simla yang isinya adalah gencatan senjata. Kita damai deh sama Pakistan. Tapi ternyata Pakistan sudah membuat pernyataan perjanjian itu tidak berlaku lagi. Wah, ngeri nih Pakistan nih. Artinya apa? Dia membuka celah bahwa perang besar antara negara nuklir India dengan negara nuklir Pakistan bisa dibuka lagi. Wah, ngeri guys. Udah siap-siap belum sembunyi ke bunker bawah tanah? Kalau belum, segera beli cangkul lah di situ. Kenapa lu harus segera beli cangkul guys? Ini gua kasih tahu ya. Udah jelas ya, India di sini yang ditembakin. India kasih respon. Dia nggak mau lagi dagang, dia nggak mau lagi ngasih visa ke orang Pakistan. Pakistan balas. Balasannya juga dengan mencabut perjanjian damai itu. Dan yang lebih gila lagi, ternyata di tanggal 27 April Pakistan kembali menyerang India. Jadi di perbatasan India dan Pakistan, di tanggal 27 April Pakistan kembali menyerang India. Ini gila juga nih Pakistan nih. Mentang-mentang dia punya backing ya. Lu tahu nggak backingnya Pakistan siapa? Nanti gua kasih tahu. Mereka pede banget tembak-tembakin negara nuklir India ini. Ya tentu saja dong, India nggak bisa terima itu. Besoknya tanggal 28 April ditembak balik Pakistan oleh tentara-tentara India yang ada di perbatasan. Jadi buat teman-teman ya, yang lu terbiasa melihat preman ya, atau tawuran yang ada di Cakung lah, atau di Tanjung Priok ya, itu kan kelas kampung lah ya, pakai batu, pakai kayu. Nah ini sama aja lah terjadi di perbatasan India dan Pakistan, tetapi pakai senjata beneran. Ya pakai peluru beneran. Dan yang menyedihkan adalah, ya bukan tentara yang tewas di sini, ternyata wisatawan yang asik berjalan-jalan di kota indah Kashmir itu, perbatasan itu memang pemandangannya sangat bagus lah. Sama seperti Kazakhstan lah, pemandangannya sangat bagus. Dan satu hal yang patut kita cermati, teman-teman tahu, penembakan itu terjadi di tanggal 22 April. 1 hari setelah J.D. Vance, wakil presiden Amerika Serikat, datang di tanggal 21 April. Nah, negara mana sih yang mengucapkan kekecewaan, kesedihan, bahkan mengutuk negara Pakistan? Tidak ada guys. Satu-satunya negara yang bernyali dan berempati kepada India adalah Rusia. Karena ternyata tidak sampai hitungan jam, Presiden Rusia Vladimir Putin langsung memberikan ucapan bela sungkawa dan membuat pernyataan ini adalah kejahatan yang sangat brutal, tidak bisa dibenarkan. Dan lebih hebat lagi ya, bahasa yang digunakan oleh Presiden Vladimir Vladimirovich Putin itu sangat-sangat berkelas loh, sangat-sangat mulia, sangat-sangat empati, karena dia pakai tata bahasa highly esteem. Jadi yang mulia Nyonya Presiden, yang mulia Perdana Menteri India. Dengan ini saya menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa tragis ini. Ini adalah peristiwa dan warganya warga-warga sipil, warga-warga dari berbagai negara, wisatawan asing. Ini betul-betul sebuah kejahatan yang sangat brutal. Ini kejahatan loh, dan nggak bisa dibenarkan. Nggak ada presiden lain yang membuat pernyataan seperti itu di kolong langit ini. Cuma Putin yang berbela sungkawa di hari itu. Kenapa negara Rusia ikut berkomentar tentang permainan tembak-menembak yang terjadi di perbatasan India dan Pakistan? Indonesia aja cuek bebek, Vietnam aja cuci bebek, peduli setan. Tapi kenapa negara powerful Rusia sampai turun tangan ngasih komentar? Sebenarnya ada hubungan apa sih India sama Rusia? Nah ini flashback ini guys, kita harus flashback, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di tahun 1971, tadi gue udah bilang, itu sempat terjadi perang besar antara Pakistan dan India. Di situ Pakistan berusaha menjajah, mengambil alih wilayah-wilayah India. Kenapa Pakistan percaya diri? Karena dia didukung oleh para penguasa dunia saat itu. Mereka mendapat dukungan dari kerajaan Inggris. Mereka mendapat dukungan dari Cina yang tentu saja berbatasan dengan India. Dan mereka juga mendapat dukungan dari negara terkuat di dunia yang namanya Amerika Serikat saat itu. Begitu gilanya dukungan Amerika Serikat terhadap Pakistan, Amerika Serikat sampai mengirimkan kapal perang nuklirnya ke Laut India. Siap mereka membumi hanguskan India. Dan apa yang dilakukan India saat itu? Mereka posisi terjepit guys. Jadi ketika India dikepung oleh aliansi Anglo-American, United Kingdom dan Amerika dan sekutu-sekutunya, dan juga dikepung oleh Cina yang saat itu sangat membutuhkan duit investasi dari Amerika Serikat, mereka bersepakat untuk mengucilkan India. Dan satu-satunya yang menjawab panggilan India, permintaan tolong India, hanya
Rusia yang saat itu masih bernama Uni Soviet. Sangat luar biasa Uni Soviet, dukungan yang diberikan oleh pemimpin tertinggi yang namanya Brezhnev pada saat itu bukan cuma dukungan kata-kata guys, bukan cuma dukungan politis, tetapi betul-betul dia mengirimkan prajurit, dia kirimkan tentara, dia kirimkan kapal perang termasuk kapal selam nuklir pergi langsung ke India, siap berhadapan dengan kapal perang nuklir milik Amerika Serikat. Oh, ini luar biasa nih, satu-satunya negara yang menjawab panggilan India hanya Uni Soviet, atau sekarang dikenal sebagai Rusia. Hebat loh, zaman itu nggak ada yang berani, apalagi Amerika bersatu dengan Inggris nih, mau menyerang India. India betul-betul terjepit guys, tetapi dia mendapat pertolongan dari sekutu yang sangat powerful dan setia. Dan lebih hebatnya lagi, mereka bahkan sampai menandatangani perjanjian rahasia antara India dan Uni Soviet. Dan itu berlaku sampai saat ini, yang isinya apa? Bila India diserang oleh kekuatan asing manapun, maka Rusia wajib turun tangan membela India. Wih, ngeri banget. Hebat ya sampai segitunya ya. Makanya kemarin ya ketika banyak orang mencela, menghina India. Kenapa ketika Rusia berperang dengan Ukraina, itu ada begitu banyak orang di PBB, orang Amerika Serikat, orang Jerman, orang Australia, itu pada mengecam India. Hei India, kok lu tidak mengutuk Rusia sih? Sebentar guys. Sebelum kita lanjut videonya, satu lagi guys, buruan yuk segera hubungi nomor handphone yang ada di bawah ini atau www.skalasamedix.com. Kok lu tidak mengutuk Rusia sih? Wih, diserang India. Woi India, kita semua sepakat nih memboikot produk-produk Rusia karena dia sudah menyerang Ukraina. Kok lu malah membeli minyak Rusia sih India? Gimana sih lu? Jawaban India simpel aja. Zaman dulu ketika negara kita dalam bahaya, ketika kita siap dihancurkan oleh Pakistan, kalian tidak ada yang mau bantuin kita. Tetapi Uni Soviet, Rusia satu-satunya yang mau datang membantu dan menolong India. India bukan bangsa yang tidak punya balas budi. Itu jawaban yang diberikan oleh India. Oh, berani dia. Apapun yang dilakukan oleh Rusia, kita tidak punya posisi untuk mencela atau mengutuk negara yang sudah berjasa terhadap India. Hebat ya. Jadi kalau India ini kita bisa bilang kacang yang gak lupa sama kulitnya ya India ini. Dan betul-betul dia praktekkan. Sampai detik ini perjanjian kesetiaan, kesepakatan antara kedua negara superpower ini sekarang sesama pemilik nuklir ternyata tetap dihormati. Dan itu dibuktikan dengan Vladimir Putin memberikan komentar bela sungkawa dan kutukan. Yang pertama, di hari yang sama terjadi peristiwa. Yang lebih hebat lagi ya, kenapa penting ya buat India itu pada saat itu bersekutu dengan Rusia? Karena Cina udah siap tuh mengirimkan pasukan angkatan daratnya untuk bergerak masuk ke wilayah India. Tetapi karena menyadari Rusia yang berbatasan dengan Cina juga siap memasukkan pasukannya ke dalam Cina, Cina terpaksa harus menarik mundur pasukannya dan kembali menjaga perbatasan mereka dengan Rusia. Sehingga di situ India bisa fokus nih berperang melawan Pakistan di perbatasan daratnya. Dan India juga nggak perlu khawatir dengan masuknya angkatan laut Amerika Serikat karena Rusia sudah mengirimkan kapal tempur termasuk kapal selam bertenaga nuklir mereka. Ini luar biasa Rusia. So dari sini guys, lu bisa lihat betapa pentingnya punya sekutu ya dalam bernegara. Makanya kita bisa bilang ya, salah satu kebijakan yang jadi pertanyaan adalah politik bebas aktifnya Soekarno pada saat itu. Orang bilang, oh bagus kita harus netral. Woi, lihat faktanya. Karena politik bebas aktif itu juga menjadikan Soekarno jatuh hancur lebur karena dia diserang oleh elemen dari dalam negeri yang menjadi budaknya CIA. Fakta. Karena lu nggak jelas nih, lu ikut Amerika juga enggak. Bebas aktif ya udah siap-siap aja disikat kiri dan sikat kanan. Apakah itu masih relevan ya buat kita lakukan sekarang? Sedangkan Singapura aja sudah tidak mau loh jadi netral. Lu udah lihat video yang kemarin kan? Nah ini pun kita harus siap-siap ya, karena pelajaran dari India ini teman-teman di pemerintahan harus catat. Di balik huru hara yang terjadi antara India Pakistan ini ada politisi anjing peliharaan, manusia iblis yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini. Tokoh politik nomor 1 oposisi di India yang hobinya menghina pemerintah langsung mengambil posisi, namanya Rahul Gandhi. Lu bisa lihat di layar kaca, Rahul Gandhi langsung ketemu dengan korban penembakan, langsung bilang saya mendukung proses penyembuhan kalian. Saya merasa sangat sedih melihat rakyat saya ditembak di Kashmir. Dia sampai datang ke rumah sakit itu menunjukkan bela sungkawanya. Bahkan dia sampai membuat pernyataan, hey India, lu harus gerah serang Pakistan. Oke, mancing perang banget nih orang nih. Padahal kalau lihat lagi track recordnya orang ini, ya dia politisi, dia adalah pemimpin dari partai oposisi di India yang hobinya menghina Perdana Menteri Modi, dan pada saat yang sama itu juga hobi menerima dana asing. Lalu udah tahu dong arahnya kemana nih. Strategi segitiga iblis, gue udah pernah ngasih tahu sama kalian. Itu pertama kali diterapkan ya di India ini. Aktor utamanya apa? Harus ada orang dari partai oposisi yang diperalat untuk menghancurkan negaranya sendiri. Makanya jangan heran, apa yang dilakukan Rahul Gandhi, dia sampai sempet-sempetnya ya ngetik pesan panjang buat pesan simpati kepada masyarakat dan korban yang menderita akibat serangan baku tembak di perbatasan India Pakistan itu. Tapi satu yang pasti ya, yang menarik, kata-kata Rahul Gandhi itu dia tidak posting dengan akun pribadinya dia, tetapi kata-katanya Rahul Gandhi malah diposting oleh akun Twitter partai INC.
India National Congress, yaitu partai oposisi terbesar di dunia saat ini yang dipimpin oleh si Rahul Gandhi ini. Tapi by the way ya, sebelum kita bahas lebih detail lagi, lu tahu gak sih siapa sih sebetulnya Rahul Gandhi ini, kok tiba-tiba sok peduli di Kashmir? Ya buat teman-teman yang belum tahu ya, Rahul Gandhi ini banyak orang salah berpikir mengira dia adalah keturunan dari Mahatma Gandhi. Padahal tidak. Lu tahu ya, namanya politisi, tipu-tipu dilakukan segala cara biar dikira oh gua keturunannya Abdurrahman Wahid Gus Dur. Ada tuh politisi Indonesia tuh. Jadi nama belakangnya diganti jadi Wahid. Padahal aslinya bukan Wahid. Ngaku-ngaku aja biar dikira keturunan Gus Dur. Begitupun di India, tipu-tipu para politisi busuk ya seperti itu biar dikira dia garis keturunan Mahatma Gandhi. Semua cara dia lakukan. Padahal faktanya kalau lu lihat, Rahul Gandhi itu merupakan cucu dari Indira Gandhi, Perdana Menteri India tahun 1966 sampai tahun 1977. Nah, Indira Gandhi ini juga bukan nama asli. Nama asli Indira Gandhi itu adalah Indira Nehru karena dia anak dari Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru ini sejarahnya menunjukkan dia tangan kanan dari Mahatma Gandhi. Jadi kalau dibilang sebetulnya apakah Rahul Gandhi ini anaknya Mahatma Gandhi? Tidak. Dia adalah garis keturunan dari Jawaharlal Nehru. Hebat ya strategi tipu-tipu para politisi ini. Kita bisa lihat ya, kalau Indonesia ini S3-nya korupsi atau S3-nya tipu-tipu pejabat kita belajar dari mana, mungkin ada garisnya dari India itulah. Disitulah hebatnya ya, India ini luar biasa. Tapi udahlah guys ya, namanya tipu-tipu politisi busuk di mana-mana ada lah. Ya bukan cuma di India dengan garis klan Gandhi yang sangat terhormat itu, semua orang cita-citanya ngaku-ngaku begitulah. Di Indonesia juga orang banyak ngaku-ngaku biar dia panggil Gus-Gus atau sengaja ganti namanya biar dikira keturunan Kiai Haji Hashim Asy'ari atau keturunan dari Ahmad Dahlan. Itu banyak itu yang begitu tuh. Tapi ya udahlah, itu nggak ngaku-ngaku. Yang penting kan sekarang actionnya lah. Apa yang dia action dengan nama itu? Apakah dia berbuat kebaikan, apa kejahatan dengan bisnis tipu-tipu nama itu? Ternyata setelah kita gali lebih dalam guys, ini seru guys. Rahul Gandhi terbukti merupakan sosok troublemaker yang sengaja memecah belah bangsa India, bikin kerusuhan di mana-mana, bikin komentar-komentar di mana-mana, bikin hoax, kekacauan, karena dia merupakan agen dari George Soros. Jadi buat teman-teman yang berbicara, nggak mungkin lah Benix, masa sih ada pejabat Indonesia yang jadi anjing peliharaan George Soros? Ya nggak mungkin lah, lu terlalu naif. Bahkan ketua partai oposisi di India saja terbukti merupakan anjing peliharaan George Soros. Dan ini bukan gue yang ngomong guys, ini bukan gue yang ngomong. Hati-hati loh. Yang ngomong ini adalah Sambit Patra, salah seorang pejabat besar di India dari BJP, bahwa faktanya Rahul Gandhi ini adalah satu bagian dengan George Soros yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ini bagaikan pinang dibelah dua. Kelihatan badannya terbelah dua, tetapi jiwanya satu. Dan ini kata-kata resminya. क्योंकि अगर OCCRP को हानि होती है तो राहुल क्राइम्स, अगर राहुल रोते हैं तो OCCRP को दर्द होता है. ये दो बदन है, आत्मा एक है. ये OCCRP और राहुल गांधी दो बदन है, आत्मा एक है. वैसे तो बदन दो और एक वाला विषय तो जॉर्ज सोरोस के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन आत्मा है. जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही है. राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है, और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है. जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं. सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है. राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं. Jadi di sini teman-teman bisa tahu George Soros dan Rahul Gandhi itu satu tubuh, satu pemikiran, satu jiwa dan raga. Emang kelihatan tubuhnya terpisah, tetapi jiwanya satu. George Soros adalah Rahul Gandhi adalah George Soros. Ini kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang diinginkan oleh George Soros untuk terjadi di India, itu juga yang diinginkan oleh Rahul Gandhi. Jadi mereka memiliki kesamaan visi dan misi. Wah, ini ngeri banget nih. Apalagi kalau di video itu lu baca lebih lengkap dan detail, di situ juga diungkit tentang OCCRP. Lu tau gak OCCRP? Mungkin lu pernah dengar. Dan mungkin udah nyambung nih arah pembicaraan kita kemana hari ini. Di video itu dikatakan, kalau OCCRP merasa terluka, maka Rahul Gandhi menangis. Bisa dia yang sedih. Dan kalau Rahul menangis, maka OCCRP merasa sedih. Wih, gila, ini kombinasi maut nih. Orang jadi bertanya-tanya, OCCRP ini apa sepertinya? Kayaknya dulu pernah denger OCCRP di Indonesia, kok tiba-tiba diungkit-ungkit nih di parlemen India ya. Ada apa nih guys? Karena ini terlalu banyak ya guys, ini terlalu panjang nih kalau kita bikin di dalam satu video ini, dan lu mungkin udah kepenuhan ya. Tetapi satu informasi yang menarik bahwa pertama, negara adik kuasa, superpower, kekuatan nuklir dunia yang namanya Rusia itu turun tangan dalam prahara yang terjadi di India dan Pakistan. Tentu ini bukan hal yang dianggap remeh. Dan yang kedua, di sini sudah bisa kita melihat bahwa George Soros tidak menyerah. Dia masih berusaha untuk masuk mengobrak-abrik India. Wih, hebat juga nih George Soros nih. Menurut kalian ya,
Kalau negara seperti India saja bisa diporak-porandakan, diadu domba oleh George Soros. Yang jangan ini juga masih ada hubungannya ya dengan kepentingan Amerika Serikat. Sehingga mereka merasa kecewa di hari Senin, hari Selasa dibom. Ngeri ya? Atau menurut lu gak ada hubungannya? Ini semua hanya kebetulan. Lu penasaran gak sih? Gimana sih sebetulnya strategi George Soros dalam menghancurkan India? Metode apa yang dia gunakan? Lu setuju gak kalau kita kumpas tuntas supaya Indonesia, pemerintah kita tuh bisa belajar dari video ini? Supaya kita tidak masuk ke dalam lubang jebakan yang sama. Minimal kita bisa belajar nih dari metode adu domba yang dipakai oleh George Soros di India menggunakan partai oposisi di India. Lu setuju nggak kalau kita gali lebih dalam mengenai strategi Rahul Gandhi dan George Soros di India? Dan apakah ya peristiwa tembak-menembak yang terjadi di Kashmir ini bisa menjadi pintu masuk ya datangnya Perang Dunia III? Menurut kalian gimana ya? So teman-teman jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih detail di part 2 mengenai strategi George Soros untuk mengobrak-abrik India. Menarik nih, sepertinya ada begitu banyak potensi nih guys yang bisa di copy paste di Indonesia. Menurut lu, kalau George Soros sudah berhasil membuat tembak-menembak di pinggiran India, Indonesia bisa juga gak ya? Menarik ya. Karena lu tahu ya guys ya, lu tahu ya, dengan jelas lu tahu ya. Peristiwa ini terjadi di ujung perbatasan India. Di Indonesia, lu tahu ya, di ujung perbatasan Indonesia juga sedang ada aktivitas pengiriman senjata dan aktivitas tembak-menembak yang akan semakin sengit. Jangan dianggap enteng, jangan kira tidak ada unsur asing di sana. Jangan naif lu bukan anak SD ya. Oke guys, jangan kemana-mana, sampai ketemu di part 2. Semoga video ini bermanfaat, salam sehat, salam cuan, bye-bye.